Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Kelas 8 SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Semoga Ananda senantiasa sehat ya semuanya. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi IPS kita ya. Adapun judul materi hari ini adalah interaksi antar ruang, distribusi, potensi wilayah, negara-negara ASEAN bersama Ibu Almaidah. Baiklah, langsung saja. Tujuan pembelajaran pada pelajaran IPS hari ini adalah yang pertama, mengetahui potensi wilayah negara-negara ASEAN. Yang kedua, mengetahui bentuk interaksi antar ruang ataupun kerjasama antar negara-negara di wilayah ASEAN. Yang ketiga, mengetahui distribusi potensi wilayah negara-negara ASEAN. Kita lanjutkan. Ketika terjadi interaksi antar ruang, maka ada hubungan antar negara ASEAN yang semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota ASEAN. Selanjutnya, kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Berikutnya, organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya, organisasi ASEAN. Yang terakhir adalah dapat disimpulkan bahwa interaksi antar negara ASEAN adalah dalam bentuk kerjasama. Kita lanjutkan. Ada beberapa pengelompokan potensi negara-negara ASEAN, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi berdasarkan kondisi geografis, letak, luas, iklim, bentang alam, serta flora dan fauna. Selanjutnya, potensi sumber daya alam, jenis sumber daya, dan penyebarannya. Selanjutnya, potensi sumber daya manusia, jumlah, komposisi, serta kualitas penduduk. Yang terakhir adalah potensi perkembangan iptek, industri properti, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjutkan. Faktor penghambat terbentuknya kerjasama, yang pertama adalah perbedaan ideologi, konflik atau peperangan. Selanjutnya kebijakan protektif, dan yang terakhir adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, untuk faktor penghambat terbentuknya kerjasama, Ibu tidak akan menjelaskan karena sudah pernah Ibu jelaskan ya Ananda. Lanjutkan, faktor pendorong terbentuknya kerjasama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan wilayah, kesamaan ideologi, perbedaan iklim, dan kesuburan tanah. Sama halnya dengan faktor penghambat, Ibu juga tidak akan menjelaskan faktor pendorong terbentuknya kerjasama. Kita langsung saja ya Ananda. Nah, seperti Ananda ketahui, jika peta penyebaran sumber daya alam negara-negara ASEAN ada di gambar samping kanan video hari ini. Baiklah, ini adalah sumber daya alam negara-negara ASEAN dimulai dari Indonesia hingga Vietnam. Nah, bisa Ananda baca ya
pengelompokan sumber-sumber daya alam di negara-negara ASEAN. Nah, untuk menyingkat waktu, Ibu langsung saja akan membahas potensi negara-negara di ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia akan melakukan ekspor berupa minyak bumi dan gas, olahan makanan, minyak kelapa sawit, kayu, tekstil, produksi berbahan kulit, karet, kopi, teh, dan cengkeh. Negara tujuannya yaitu Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, India, Singapura. Lalu impornya ada beras, jagung, biji gandum, gula, daging lembu, daging ayam, bawang putih, dan lain-lain. Negara asal yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Kita lanjutkan negara yang kedua yaitu Malaysia. Ekspor negara Malaysia berupa peralatan listrik, bahan kimia, tekstil, produk karet, hasil olahan minyak bumi, mesin, dan suku cadang. Negara tujuannya yaitu Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Jerman, Indonesia, dan Vietnam. Impornya yaitu pakaian jadi, serat, dan benang, kain, karet, sawit, hasil hutan, kopi, beras, kayu, teh, padi, tebu, pupuk, emas, tas kulit, dan lain-lain. Negara asalnya adalah Indonesia, Myanmar, Brunei Darussalam. Kita ke negara selanjutnya ya Ananda. Kita ke negara Malaysia, yaitu ekspor dari negara Malaysia adalah peralatan listrik, bahan kimia, tekstil, produk karet, hasil olahan minyak bumi, mesin, dan suku cadang. Negara tujuannya adalah Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Jerman, Indonesia, dan Vietnam. Impor dari negara Malaysia adalah pakaian jadi, serat dan benang, kain, karet, sawit, hasil hutan, kopi, beras, kayu, teh, padi, tebu, pupuk, emas, tas kulit, dan lain-lain. Negaranya adalah Indonesia, Myanmar, Brunei Darussalam. Kita lanjutkan ke negara ketiga yaitu Kamboja. Ekspor dari negara Kamboja yaitu pakaian jadi, alas kaki, kapas aluminium, karet, dan beras. Negara tujuannya adalah Amerika Serikat, Prancis, Polandia, Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, dan Malaysia. Impor dari negara Kamboja adalah emas, tekstil, obat-obatan, pupuk, dan alat pertanian. Negara asalnya adalah Indonesia, Brunei Darussalam. Negara selanjutnya ya Ananda, yaitu negara Thailand. Ekspornya adalah produk olahan minyak, perhiasan, produk kimia, karet, mesin, dan komponen mesin, sayuran, dan beras. Negara tujuan dari ekspornya yaitu Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Jepang, Australia, Singapura, Indonesia, dan Swiss. Impor dari negara Thailand adalah mesin listrik, plastik, besi, kendaraan, bahan kimia, organik, bahan bakar mineral, termasuk minyak. Negaranya adalah Cina, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Kita lanjutkan negara yang kelima ya, yaitu Brunei Darussalam. Ada ekspor minyak mentah, gas, bahan kimia, permesinan, peralatan mesin, dan transportasi. Negara tujuannya adalah Jepang, Thailand, India, dan Taiwan. Kemudian impor
ada mesin listrik, plastik, besi, kendaraan, bahan kimia, organik, bahan bakar mineral termasuk minyak. Lalu negara asalnya adalah Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Kita ke negara Filipina ya Ananda. Ada ekspornya di sini adalah produk elektronik, kerajinan kayu, alat dan mesin, transportasi, bahan kimia, bahan pakaian, makanan olahan. Negara tujuannya adalah Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan Singapura. Impornya adalah mesin listrik, peralatan mesin termasuk komputer, bahan bakar mineral termasuk minyak, kendaraan, plastik, artikel plastik, besi, baja, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, aparatus optik, teknis, medis, sereal, dan farmasi. Negara asalnya adalah negara Cina, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Thailand. Kita ke negara Singapura ya Ananda. Ekspornya di sini adalah mesin industri, minyak bumi, mesin dan alat transportasi, telepon, suku cadang mesin, makanan olahan. Negara tujuannya adalah Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Jepang, Australia, Indonesia, Korea, Australia, Taiwan, dan Hong Kong. Lalu kita ke impornya adalah minyak mentah, kapal kargo, bahan makanan, dan air minum. Sedangkan negara asalnya adalah Indonesia, China, Malaysia, Australia, dan India. Kita ke negara berikutnya ya Ananda, yaitu Laos. Ekspornya yaitu emas, tembaga, alat listrik, kayu, dan produk kayu, serta pakaian jadi. Negara tujuannya adalah negara Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, dan Vietnam. Impornya ada mesin listrik, plastik, besi, kendaraan, dan suku cadang, mesin, beras, besi dan baja, kapas, dan bahan bakar. Negara asalnya adalah Myanmar, Thailand, dan Brunei Darussalam. Negara 9 yaitu Vietnam. Ekspor dari negara Vietnam adalah HP pintar atau smartphone, aksesoris HP, beras, mesin produksi, tekstil, minyak mentah, garmen, kopi, alas kaki, karet, dan bahan kimia. Negara tujuannya adalah Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Hong Kong, dan Belanda. Lalu impornya ada produk minyak bumi, mesin dan peralatan produk, komponen dan suku cadang kendaraan elektronik. Negara asalnya adalah Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam. Itu tadi 10 negara ASEAN yang memiliki potensi sumber daya alam. Kesimpulannya yaitu setiap negara di wilayah ASEAN memiliki potensi masing-masing yang berbeda antara satu negara dengan yang lain. Lalu yang kedua, interaksi ataupun kerjasama negara-negara anggota ASEAN juga tidak terbatas pada negara-negara anggota ASEAN saja, tetapi lebih luas lagi dengan sesuai kebutuhan dan tujuan masing-masing negara. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK juga membuat negara-negara di seluruh dunia dapat berinteraksi dengan lebih mudah dan memungkinkan terjadinya kerjasama. Nah, semoga bermanfaat ya Ananda video yang Ibu berikan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.